Hai guys, selamat datang di film kita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap kalian menyukai channel ini dan selalu stay tune. Kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul The Founder yang dirilis tahun 2016. Film ini mengisahkan perjalanan dari terbentuknya suatu perusahaan makanan cepat saji yang sudah tersebar di seluruh dunia hingga saat ini, yaitu McDonald. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Alur cerita film kita dimulai. Pada tahun 1954, di Santo Louis, Missouri, kita dipertemukan dengan seorang pria yang bernama Ray Kroc. Ia adalah seorang salesman. Saat ia sudah berbicara panjang lebar, si pemilik toko tidak tertarik dengan penjelasannya. Sehingga ia pun pergi dari sana menuju ke toko lainnya, yang ternyata hasilnya sama saja, yaitu ditolak. Di malam harinya, ia memutar suatu kaset yang memberikan suatu motivasi terkait kegigihan adalah syarat kesuksesan, yang ia putar untuk memberikan semangat ke dirinya sendiri. Lalu keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanannya ke Chesterfield menuju toko yang sudah ada di listnya. Namun penawaran akan produknya masih ditolak. Singkat cerita, saat ia menelpon ke kantornya yang bernama Prince Castle Sales, seorang wanita yang bernama Jane mengatakan bahwa ada sebuah toko yang memesan 6 mixer ke mereka. Namun hal itu ditanggapi oleh Ray Kroc dengan tidak serius, sebab ia merasa bahwa itu mungkin salah. Namun karena Jane meyakinkannya, Ray meminta nomor telepon toko tersebut. Saat Ray Kroc menghubungi nomor yang diberikan Jane, itu adalah nomor telepon toko makanan cepat saji, yaitu McDonald. Dan beberapa saat kemudian, Ray pun sampai. Ia terheran melihat begitu banyaknya orang yang mengantri untuk memesan makanan dan minuman yang ada di McDonald. Sampai suatu ketika, ia pun mengantri dan makan minum seperti yang lainnya. Singkat cerita, Ray Kroc akhirnya bertemu dengan McDonald, si pemilik McDonald, dan langsung mengajaknya ke dapur pembuatan makanan dan minuman. Yang di situ juga ada Dick McDonald, adik dari Mac. Ray yang terkesima dengan proses pembuatan dan sistem yang ada di McDonald, mengajak Mac dan Dick untuk makan malam agar menceritakan semua kisah mereka kepadanya. Saat malam yang ditunggu tiba, Mac menceritakan kisah mereka ke Ray. Ia mengatakan bahwa ia dulunya bercita-cita bekerja di perfilman, sementara Dick berharap menjadi karyawan. Namun lowongan tersebut tidak ada di New Hampshire. Maka dari itu mereka pergi ke barat, tepatnya di kota Hollywood. Tetapi saat mereka berada di sana, mereka tidak bekerja seperti yang diharapkan, melainkan membuka sebuah bioskop yang kecil. Tepatnya September tahun 1929. Namun itu pun langsung bangkrut setelah mereka menampilkan film Gold Digger of Broadway. Kemudian Mac katakan, pada saat itu, orang yang bisa menghasilkan uang di kota tersebut hanya Will Ray, si penjual hotdog dan root beer. Maka dari itu, ia dan Dick memutuskan untuk menjual hotdog dan minuman seperti jus di kota Arcadia. Namun seiring waktu, Mac dan Dick berencana pindah dari sana ke kota San Bernardino karena penduduk di sana banyak dan peluang pembeli juga banyak. Tetapi mereka tidak mempunyai cukup uang untuk menyewa tempat di sana, sehingga Dick berinisiatif agar tokonya saja yang dipindahkan ke San Bernardino dengan cara dibagi dua terlebih dahulu agar bisa melewati jembatan layang penghubung kota tersebut. Saat itu semua selesai dilewati, Mac dan Dick membuat suatu inovasi baru agar usaha mereka bisa lebih berkembang lagi, yaitu mereka membuka McDonald Famous Barbecue 2 bulan kemudian. Rencana tersebut ternyata menghasilkan untung yang besar, namun itu tidak bertahan lama karena model usaha yang mereka lakukan memiliki masalah. Pertama, mulai dari pelanggan yang tidak ideal, yaitu remaja atau bocah nakal, supporter sepak bola yang sesukanya, dan lain-lain yang mengganggu. Kedua, dari segi pelayanan, mereka membutuhkan waktu lama dalam menyiapkan pesanan. Namun setelah siap, ternyata salah pesanan. Hal itu
karena pelayan terlalu sibuk menghindari tangan-tangan yang jahil, sehingga salah dalam memberikan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, pengeluaran, karena membutuhkan banyak karyawan beserta upah yang tinggi. Dan hal lainnya adalah alat-alat yang rusak atau dicuri, sehingga dipastikan membutuhkan pengeluaran yang besar. Mac kemudian katakan bahwa Dick menyadari penjualan terbesar mereka adalah hamburger, kentang goreng, dan minuman ringan yang mencapai 87%, sehingga mereka hanya berfokus ke menu tersebut. Tapi seiring waktu, mereka meniadakan pelayanan pengantaran pesanan ke mobil pembeli yang ada di sekitarnya dengan menerapkan mengambil pesanan sendiri, dan bahan kemasan yang digunakan adalah sekali pakai, serta menerapkan ramah lingkungan di sekitar McDonald. Tetapi Mac katakan bahwa semua itu belum cukup, sebab mereka berharap pesanan harusnya selesai dalam waktu 30 detik, bukan 30 menit. Sehingga Mac dan Dick menutup sementara McDonald sembari mereka mencari solusinya dengan melakukan eksperimen di lapangan tenis, yaitu menggambar dapur lalu menyuruh pelayan mengikuti irama yang mereka instruksikan. Setelah 2 kali menggambar dan memberikan instruksi, hal itu masih gagal hingga ia memberikan versi ketiga dengan menggambar ulang dan memberi instruksi kembali. Barulah semua berjalan sesuai rencana mereka, sehingga Dick meminta kontraktor membangun dapur sesuai dengan gambar tersebut. Scene berlanjut. Mac mengatakan bahwa ia berencana membuat sebuah pertunjukan di area McDonald. Namun hal itu pun tidak berjalan dengan baik, sebab alam sepertinya tidak berpihak ke mereka. Karena lalat berdatangan dengan sangat banyaknya, yang membuat acara tersebut hancur. Sehingga mereka membahas kemungkinan kembali ke cara awal model kerja mereka, yaitu drive-in. Namun semua seketika berubah setelah anak kecil yang memesan burger datang, yang awalnya ditolak oleh Dick. Tetapi Mac berbesar hati membuatkannya tanpa menerima uang anak tersebut. Hal itu terlihat di saat anak tersebut mulai pergi dari sana. Mobil pun mulai berdatangan satu persatu hingga memadati tempat tersebut dan membuat antrian yang panjang, sampai Mac dan Dick kewalahan mengimbanginya. Singkat cerita, Ray yang telah mendengarkan kisah Mac dan Dick berencana menjadikan McDonald menjadi perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi, bahkan di seluruh dunia. Maka dari itu, dia mendatangi Mac dan Dick kembali dan menjelaskan rencananya yang ia sebut sebagai waralaba. Namun Dick dan Mac yang sudah pernah melakukan itu pun mengatakan bahwa mereka pernah melakukannya di 5 tempat, yaitu 3 di selatan California, 1 di Sacramento, dan 1 di Phoenix. Namun semua tidak berjalan sesuai rencana, sebab mereka kewalahan dalam mengawasi semua karena terkait dengan kendali kualitas yang diberikan. Singkatnya, Ray melihat gambar yang terpajang di sana, lalu menanyakannya. Mac mengatakan bahwa itu adalah konsep Dick terkait desain McDonald yang ia sudah wujudkan di Phoenix. Maka dari itu, Ray Kroc pun pergi ke sana untuk memastikannya. Dan beberapa saat setelah sampai, ia sangat takjub dengan desain McDonald tersebut. Lalu keesokan harinya, Ray pun pulang dan bertemu dengan istrinya yang bernama Ethel Kroc. Ia menceritakan semua yang ia lihat dan rasakan, yang secara tidak langsung istrinya mengetahui bahwa Ray memiliki ambisi untuk andil bagian dalam cerita suaminya tersebut. Namun Ethel mengatakan kepada Ray Kroc agar jangan terlalu berambisi terhadap semua, karena itu membuat dia terlalu sibuk sehingga lupa bahwa memiliki keluarga. Namun karena Ray Kroc memiliki pendirian yang kuat, ia tetap pada ambisinya, sehingga hal itu membuat hubungannya dengan Ethel kurang harmonis. Singkat cerita, keesokan harinya ia mengendarai mobil kecenya sembari melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Dan saat ia sampai di toko yang ia kunjungi, ternyata penawarannya ditolak, yang membuat ia sangat kecewa. Namun sepertinya ia terpikir akan suatu inovasi, sehingga ia bergegas untuk menemui Mac dan Dick. Saat bertemu, Ray menyampaikan ke Mac dan Dick bahwa mereka harus mengembangkan McDonald setidaknya untuk negaranya, karena ia beranggapan bahwa toko tersebut akan bisa berkembang lebih pesat lagi, sehingga ia memberikan suatu gagasan kepada Mac dan Dick. Mendengarkan gagasan tersebut, Mac dan Dick menyetujuinya,
sehingga membuat kontrak kerja antar mereka. Lalu keesokan harinya, Ray pergi ke perusahaan-perusahaan dan memperkenalkan McDonald dengan tujuan mencari investor. Namun hal itu belum berbuah manis, karena semua yang ia jumpai mengenalnya dan menganggap bahwa Ray adalah pembual yang tidak bisa dipercaya. Singkatnya, ia akhirnya harus meminjam uang, namun dengan jaminan rumah yang ia miliki. Dan keesokan harinya, Ray menghubungi Dick. Saat itu ia mempertanyakan alasan kenapa mereka lama dalam mengurus semua yang ia butuhkan, yang padahal ia sudah mempersiapkan semua alat dan pekerja di lahan yang akan dibangun McDonald. Dick mengatakan bahwa mereka harus mempelajari dokumen-dokumen terlebih dahulu, sebab ia tidak ingin semua berjalan dengan ilegal dan asal-asalan, serta meminta agar Ray sabar dalam menjalankan pekerjaannya. Namun Ray dengan nada tingginya mengatakan apabila itu lama diselesaikan akan membuat ia rugi, lalu mematikan teleponnya. Dan beberapa saat kemudian, Ray sudah berada di lahan yang akan dia bangun. Namun saat sekretarisnya membacakan surat dari Dick, ia sangat kesal dengan isi surat tersebut dan langsung menghubungi Dick karena cara berbisnis dan berpikir Dick dan Meg yang sangat kolot dan idealis. Scene berlanjut. McDonald akhirnya berhasil dibangun di Des Plaines, Illinois, yang sebelumnya hanya lahan kosong. Dan tak tanggung-tanggung, pengunjung yang datang juga sangat banyak hingga membuat mereka harus mengantri. Singkat cerita, Ray mengajak istrinya makan malam bersama teman-teman mereka. Di acara tersebut, Jack dan Cullen membulinya sebab mereka menganggap bisnis restoran yang direncanakannya pasti gagal. Namun Ethel yang tidak senang dengan cara mereka menegur dan meminta agar mereka mendengarkan penjelasan suaminya. Saat itu Ray menjelaskan semua secara gamblang dan asumsi bahwa bisnis ini adalah bisnis yang revolusioner dan menawarkan ke mereka agar bergabung. Bahkan tidak sampai di situ, ia mendatangi meja ke meja yang ada di sana guna menawarkan agar menjadi investor di McDonald, yang ternyata semua usaha tersebut membuahkan hasil. Dan berita tersebut sampai ke Dick dan Meg. Dick tidak yakin bahwa Ray mampu membuat 3 McDonald hanya dalam waktu 3 bulan dengan standar yang mereka tetapkan. Kembali ke Ray, ia mengunjungi salah satu cabang McDonald, yaitu di Sambor, Illinois. Dan saat melihat keadaan di sana, ia terkejut dan kesal sebab papan iklan yang ditempel di sana tidak ada dalam menu McDonald sesungguhnya. Dan ia melihat di area tersebut sangat kotor karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Lalu tanpa pikir panjang, ia mendatangi Jack dan Cullen di lapangan golf guna menyampaikan kekesalannya sebab mereka lah yang mengelola McDonald tersebut, sehingga terjadi perdebatan antar mereka. Dan saat malam tiba, Ray mengatakan ke Ethel yang sebelumnya punya acara makan malam dengan Jack dan Cullen bahwa mereka tidak perlu berteman dan makan malam dengan Jack dan Cullen sebab mereka adalah orang kaya yang pemalas dan angkuh. Scene berlanjut. Keesokan harinya Ray sudah berada di kantornya, yang ternyata di sana ada pria yang menawarkan Alkitab ke perusahaannya. Namun saat Ray mengetahui bahwa tujuannya menjual Alkitab adalah untuk bertahan hidup, ia mengajak pria tersebut dan istrinya bekerja di McDonald. Dan saat ia mengetahui bahwa cara tersebut sangat bagus, ia menawarkan hal yang serupa ke publik dengan membuka lowongan kerja bagi siapa saja yang mau menjadi bagian dari keluarga besar McDonald. Singkatnya, cara tersebut membuat Ray berhasil membuka McDonald lainnya, seperti McDonald di Dayton, Ohio, Madison, Milwaukee, Grand Rapids, Kenosha, dan Decatur, Illinois. Beberapa saat kemudian, berita McDonald tersebut sampai ke Dick dan Meg, yang mana berita tersebut memberikan indikasi bahwa McDonald pertama adalah McDonald dari Ray Kroc, yang membuat mereka sangat kesal karena merekalah pemilik McDonald sesungguhnya. Singkat cerita, Ray melanjutkan perjalanannya ke Minneapolis yang langsung disambut oleh orang-orang yang ada di area McDonald tersebut dengan dalih bahwa mereka sangat menyukai dan menggemari McDonald. Lalu di malam harinya, Ray yang ditemani oleh Fred Turner bertemu dengan Jimmy Zien dan Rollie Smith guna membahas tujuan Ray yang ingin memperluas McDonald hingga keluar Widways. Yang hal itu disambut oleh Smith bahwa ia yang akan membantu mendesain semua. Namun saat mereka berbincang-bincang,
Ray memperhatikan wanita yang bermain piano, hingga Smith memanggil wanita tersebut yang ternyata itu adalah istri Smith sendiri, yang membuat Ray terkejut mendengarnya. Namun saat Joan, istri dari Smith, memainkan piano sambil bernyanyi kembali, Ray mendatanginya, sehingga mereka bernyanyi berdua serasa memiliki perasaan bersama. Lalu saat Ray sudah kembali, ia melanjutkan rutinitasnya di kantor. Saat itu sekretarisnya memberitahu bahwa mereka memiliki masalah sebab modal perusahaan mereka menipis, yang disebabkan oleh kesepakatan kontraknya dengan Meg dan Dick terkait pembagian hasil penjualan yang ternyata tidak sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, hingga ia langsung menghubungi Dick untuk menegosiasi kesepakatan kontrak mereka. Namun Dick tidak sepakat dengan hal tersebut karena menurutnya permintaan Ray tidaklah menguntungkan mereka, hingga membuat perselisihan antar mereka. Scene berlanjut. Saat Ray sudah pulang, ia ternyata sudah ditunggu oleh Ethel yang adalah istrinya, dengan tujuan memberitahukan bahwa ia baru saja dihubungi oleh suatu perusahaan terkait utang dan tunggakan yang belum dibayar, dengan dalih apabila itu tidak dibayar dalam waktu dekat, maka rumah yang digadai oleh Ray akan disita. Ray yang mendengarkan itu pun langsung mendatangi kantor perusahaan tersebut dengan amarahnya, sebab ia sudah pernah mengatakan agar jangan menghubungi nomor telepon rumahnya. Di malam harinya, Ray bertemu dengan Rolly Smith dan John Smith. Saat itu mereka berdiskusi terkait mesin pendingin yang dibutuhkan oleh McDonald. Namun mesin tersebut sangat mahal, sehingga Rolly dan John memiliki solusi untuk masalah tersebut, yaitu tidak perlu memakai mesin pendingin untuk minuman yang akan dijualkan. Cukup dengan es dan jenis minuman yang sudah dibungkus secara instan. Karena dengan begitu, McDonald tidak mengeluarkan banyak biaya, namun untungnya besar. Sehingga Ray coba mendiskusikan solusi tersebut ke Dick. Namun Dick yang dari sana sudah kolot dan idealis dalam berbisnis menolak hal tersebut dengan dalih bahwa McDonald harus menggunakan produk atau susu yang tidak instan demi menjaga kualitas penjualan mereka. Keesokan harinya, Ray mendapatkan surat peringatan terakhir terkait utang dan tunggakannya, sehingga ia langsung mendatangi kantor tersebut guna meminta waktu perpanjangan dalam pengembalian utang atau tunggakannya. Namun semua hal tersebut ditolak hingga membuat ia sangat kesal. Dan beberapa saat kemudian ada seorang pria yang bernama Harrison Eborn mendatangi Ray yang hendak pulang, sebab ia sebelumnya mendengar pembicaraan Ray dan petugas di perusahaan tersebut. Ray yang penasaran dengan kemampuan Harry mengajaknya ke kantor guna meminta arahan dan pendapatnya mengenai masalah yang ia hadapi dalam berbisnis. Harry katakan bahwa semua itu karena pendapatannya dari McDonald sangat kecil, yang menyebabkan cadangan dana tidak ada, dan meminta agar Ray merubah semua sistemnya dalam berbisnis, bahwa ia harus menjadikan bisnisnya sekarang menjadi bisnis properti, bukan bisnis burger, sebab selama ini ia tidak memahami apa yang ia lakukan tidak akan membuatnya mampu membangun McDonald lainnya, dan menyarankan kembali agar membeli lahan kemudian disewakan kepada orang yang akan membangun McDonald, sebab dengan cara demikian ia akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan di muka sebelum bangunan dibangun. Kedua, memiliki modal yang besar untuk pengembangannya, sehingga Ray mampu memegang kendali atas semua. Mendengarkan itu, Ray akhirnya setuju dengan pendapat Harry, sehingga mereka langsung mencari investor dan menemui lembaga keuangan di Amerika. Singkatnya, usaha mereka ternyata membuahkan hasil yang sangat baik, sebab McDonald akhirnya berkembang dengan sangat pesat di Amerika. Bahkan, McDonald sudah menjadi buah perbincangan di kalangan masyarakat karena makanan dan minuman yang disajikan sangat berkualitas dan tidak merepotkan, sehingga McDonald ini disebut sebagai restoran keluarga oleh penduduk Amerika. Scene berlanjut. Ray Kroc mengirimkan surat ke Dick dan Meg, yang membuat dua bersaudara tersebut heran, sebab itu atas dasar perusahaan yang berbeda dari kontrak mereka, yaitu Franchise Realty Corporation. Sehingga Dick langsung menghubungi Ray dan meminta agar ia menjelaskan semuanya, sebab menurut kontrak mereka tidak diperbolehkan melakukan atau merubah sesuatu terkait McDonald tanpa persetujuan Dick dan Meg. Ray katakan bahwa ia hanya mendirikan perusahaan
yang tidak merubah kesepakatan kontrak, sebab ia berinvestasi di luar kontrak tersebut, yaitu lahan yang digunakan oleh McDonald. Sehingga dengan demikian, ia memegang kendali atas McDonald yang dikembangkan di Amerika. Singkat cerita, saat Ray sedang berdiskusi dengan Harry dan Fred Turner, ia dihubungi oleh Dick dengan tujuan menanyakan paket susu instan yang dikirim ke McDonald yang ada di Sacramento. Sebab itu melanggar aturan mereka, karena Ray harusnya mengikuti kontrak dan perintah mereka. Namun Ray yang sudah muak dengan ketidakmodernan dan kekolotan Dick dan Mac dalam berbisnis, mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan susu instan tersebut ke semua McDonald selain ke mereka. Sebab dengan cara tersebut, McDonald akan mendapatkan untung yang besar. Lalu saat Ray sudah pulang, ia makan malam bersama Ethel istrinya, dan secara to the point mengatakan bahwa ia minta cerai, yang membuat Ethel sedih mendengarkan perkataan tersebut. Beberapa saat kemudian, Ray ternyata mengirim susu instan dan surat ke Dick dan Mac terkait ia yang sudah membuat suatu perusahaan McDonald, yang membuat Dick langsung menghubunginya guna menanyakan perihal tersebut. Singkatnya, saat Mac mendengarkan penjelasan dari Ray terkait McDonald yang akan menjadi milik Ray, ia pun tak berdaya dan langsung jatuh pingsan. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ginjalnya hanya berfungsi 50% lagi dan menyarankan agar Mac tidak memiliki tekanan dalam kesehariannya, sebab itu akan merugikannya. Lalu saat Dick dan Mac sedang santai, datanglah Ray mengunjungi mereka untuk memberikan bunga beserta kertas yang merupakan cek kosong ke mereka dengan tujuan mereka menuliskan jumlah uang yang diminta. Dan beberapa hari kemudian, Ray pun dihubungi oleh Dick dengan permintaan pertama $2,7 juta, kedua $1 juta per orang yaitu Dick dan Mac, ketiga 1% keuntungan dari perusahaan selamanya, dan yang terakhir meminta agar McDonald yang ada di San Bernardino diberikan. Mendengarkan itu, Ray merasa itu tidak masuk akal dan dianggap sebagai pemerasan. Namun Harry yang berada di sana mengatakan menurut pengacara itu tidak bisa diganggu gugat, sehingga Ray merencanakan pertemuan dengan pihak Mac dan Dick. Saat itu pengacara Ray katakan bahwa mereka bersedia memberikan permintaan Mac dan Dick, namun untuk 1% dari keuntungan yang diminta tidak dimasukkan ke dalam perjanjian secara tertulis, melainkan secara kekeluargaan. Sebab Ray katakan bahwa investor mereka tidak menyetujui hal tersebut, karena itu tidak masuk dalam kontrak mereka, sehingga Ray berinisiatif memberikan royalti tersebut secara kekeluargaan. Mac dan Dick yang mendengarkan hal tersebut pun menyetujuinya. Singkat cerita, Mac dan Dick akhirnya harus menghilangkan nama dan variasi dari McDonald di restoran mereka, sebab nama McDonald dan lain-lainnya sudah jadi hak intelektual dari Raymond Akroc. Pesan yang disampaikan oleh Raymond Akroc dari film ini adalah orang pintar, berbakat, bahkan jenius tidak akan bisa sukses apabila hanya mengandalkan itu saja. Bahkan banyak orang bodoh terlihat pintar karena berpendidikan. Maka dari itu, yang bisa membuat semua impian dapat digenggam adalah kegigihan, tekad, keberanian, dan prinsip. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk film lainnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.